Okay, we're here in Ciwidey in Jamuju campsite. Here it's very unique with its cold riverside where you can dip your feet in. And the campgrounds are very spacious, though not as spacious as Awana, it's still very spacious. If you want to know more, just go ahead and watch the video. Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sangat baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024. Kami kembali camping ke daerah Ciwidey. Camping kali ini kami berempat, saya, istri, si bungsu, dan Om Robi. Si sulung tidak bisa ikut karena sibuk kuliah. Dan kebetulan Om Robi sedang ambil day off di pekerjaannya. Hari ini kami akan kembali camping di Jamuju Coffee and Camp yang berada di Kampung Setempat Girang, Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Dari kota Bandung kurang lebih 65 km dengan menggunakan tol Seroja. Waktu tempuh sekitar 2,5 jam dari rumah kami di Buah Batu. Apabila dari arah kota Ciwidey menuju Jamuju ini akan melewati beberapa camping ground. Di antaranya yaitu Patuha Pinus Land, Punceling, Curug Awi, Awana Resort, MT Highland, Ranca Upas, Hejo Forest, dan Nyampai. Bagi teman-teman yang akan camping di Jamuju, sebaiknya reservasi terlebih dahulu ya. Nomor kontak pengelola saya sematkan di deskripsi. Dan untuk Google Maps direktorinya cukup mudah. Cukup ketik di kolom pencarian Google Jamuju Coffee and Camp. Dan Google Maps akan memandu sampai ke tujuan. Sepanjang perjalanan selepas perkebunan teh Rancabali, pemandangannya sangat luar biasa. Hamparan perkebunan teh di perbukitan terlihat sangat hijau menyegarkan mata. Oh iya, di sepanjang perjalanan dari Desa Indragiri menuju lokasi, kondisi jalan cukup baik. Masih bisa dilewati oleh city car dengan ground clearance yang standar. Walaupun ruas jalan tergolong sempit, hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja. Dan di beberapa persimpangan, pengelola sudah memasang petunjuk dengan cukup jelas, jadi kita tidak usah khawatir untuk tersesat. Kami berangkat dari rumah tadi jam 9:04. Karena ini hari Jumat, kami berencana Jumatan di masjid yang ada di Kampung Ciparai, Desa Indragiri, yang sudah tidak jauh dari Kampung Setempat Girang. Alhamdulillah jam 11:30 kami sudah sampai di Kampung Ciparai, dan kami pun menunaikan sholat Jumat sebelum lanjut ke Jamuju. Dari Kampung Ciparai kurang lebih tinggal 1 km menuju lokasi Jamuju Coffee and Camp. Dan banyak petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh pengelola yang menandakan lokasi sudah dekat. Jam 1 kurang 10 menit, kami sudah sampai di lokasi dan disambut langsung oleh pengelola. Pak, langsung lebat anu bapaknya di blok B5. Mohon, Pak, tiasa pami anu kosong tiasa ngalih tuh, Pak. Mangga, sawengi paling itu. Sawengi, Pak, mohon abdi. Kalau saya mau nama karosongnya ketinggalannya. Mohon, kosong itu. Mung duanya nobetnya. Abdi tinggalan lainnya, Paknya. Mohon. Sareng Bapak saha punten? Pak Dadang. Pak Dadang. Oh, ya. Mohon. Karena hari ini yang camping tidak banyak, kami diizinkan untuk berpindah kafling dari yang sudah kami booking. Awalnya kami memilih kafling B5, lalu berpindah ke kafling A1. Waktu menunjukkan jam 1 siang lebih 10 menit dengan suhu udara 22 derajat Celcius dan kondisi cuaca terang berawan. Kami bertiga langsung men-setup tenda dan perlengkapan camping kami.
supaya bisa segera beristirahat dan menikmati alam di sekitar Jamuju ini. Kurang dari 40 menit, kami sudah selesai men-setup tenda dan peralatan camping. Kali ini tidak ada kendala, hanya saja angin bertiup lumayan kencang. Setelah selesai, kami pun menikmati makan siang yang kami bawa dari rumah. Sore ini saya sempatkan berkeliling di area camping untuk melihat-lihat kafling dan fasilitas yang ada. Pos pengelola cukup menarik perhatian. Mereka menjadikan mobil van tua sebagai shelter. Nah, ini adalah kafling A1 dan A2 yang berada di sebelah barat pintu masuk. Di camping ground ini ada 2 toilet yang bisa kita gunakan, di sebelah kafling B1 dan di depan kafling C3. Dan ini adalah toilet di samping kafling B1. Untuk toiletnya lumayan bersih dan sudah disediakan juga wastable. Dan kami menemukan juga water heater di sini, tapi sepertinya sudah tidak berfungsi. Ini adalah kafling B1 dengan view kebun teh dan hutan sebagai latar belakang. Dan ini adalah kafling B2 dan B3. Terlihat pengelola sedang memasangkan tenda untuk orang yang memesan besok. Dan ini adalah kafling B4. Ini merupakan kafling tertinggi dengan view yang cukup bagus, hanya saja tidak langsung di samping sungai. Kafling B5 menurut saya kafling yang lebih luas dari kafling yang lain dan dekat dengan toilet. Dan ini adalah deretan kafling C1 sampai dengan C9. Semuanya berada di sisi sungai dengan bantaran sungai yang cukup landai. Jadi sangat cocok untuk keluarga yang membawa anak-anak dan mengajak bermain air di sungai. Dan menurut Pak Dadang, salah satu pengelola di sini, kondisi semua kafling saat ini tidak seperti biasanya. Banyak batu split yang terbawa hanyut oleh banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Di semua kafling sudah disediakan power outlet masing-masing. Jadi kita cukup bawa kabel roll dengan panjang ya 5 meteran lah.
Untuk sinyal seluler dan data Telkomsel di sini masih cukup baik. Fasilitas yang tidak kami temukan di sini adalah musola dan warung. Mungkin karena di Kampung Stamplat sudah tersedia masjid dan ada beberapa warung. Nah, di sini juga ada blok baru untuk camping, yaitu Kafling D. Hanya saja tidak untuk camper van. Areanya terlihat sangat rapi dan toiletnya pun terlihat baru kekinian. Sore ini pun saya mengunjungi Kampung Stamplat Girang, kampung wisata yang dibangun oleh swadaya masyarakat sekitar. Stamplat artinya tempat pemberhentian. Jadi, sebelum tahun 2010, kampung ini merupakan tempat pemberhentian truk pengangkut kayu untuk mengangkut hasil hutan ke kota. Tapi setelah 2010, karena ada larangan pemerintah dalam penebangan hutan, maka warga kampung ini membuat objek wisata di area kampungnya. Rumah-rumah warga di sini sekaligus menjadi penginapan. Kita bisa merasakan sensasi tinggal di pedesaan dengan berinteraksi langsung dengan warga Kampung Stamplat Girang ini.
Setelah lelah berjalan-jalan, kami pun beristirahat. Saya dan istri menikmati dinginnya air sungai, sedangkan si bungsu berbaring di mobil. Om Robi membuat cemilan goreng tahu isi untuk menemani suasana santai sore ini. Setiap kali Om Robi ikut camping bersama kami, tidak pernah kami kehabisan makanan. Ada saja kreasinya dalam urusan masak-memasak. Ini dikarenakan passionnya Om Robi dalam hal kuliner. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 10 menit. Dengan suhu udara saat ini 20 derajat Celcius dan kondisi cuaca mendung. Kami pun mulai menyiapkan makan malam kami. Lagi-lagi Om Robi yang paling banyak berperan. Kami hanya membantu mencuci-cuci sayuran dan memasak nasi saja. Selebihnya Om Robi yang menyiapkan segalanya. Suasana di Jamuju Coffee and Camp ini sangatlah hening. Kami hanya mendengar suara gemericik air dari sungai saja. Ini betul-betul membuat suasana sangat relaxing. Walaupun di sini sangat sepi, tapi kami tidak khawatir sama sekali. Karena pengelola menemani kami di posnya dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Makan malam sudah tersaji dengan apik, dan kami pun segera menikmati hidangan makan malam ala Om Robi ini. Makan malam seringkali menjadi momen yang sangat intim, karena sudah menjadi kebiasaan kami untuk saling tukar cerita satu dengan yang lainnya di meja makan. Setelah makan malam, kami mulai membakar kayu bakar yang sudah disediakan pengelola dengan harga Rp25.000 per ikat. Suhu di jam 8 lebih 15 menit ini sudah mencapai 19 derajat Celcius. Dan menurut BMKG, suhu terendah akan mencapai 17 derajat Celcius di jam 5 pagi nanti. Setelah badan terasa hangat dan kantuk mulai menyerang, kami pun langsung masuk ke tenda dan beristirahat malam. Selamat pagi. Setelah menunaikan sholat subuh, saya langsung menyalakan kembali api unggun. Karena pagi ini terasa dingin. Suhu tercatat 17 derajat Celcius. Sambil menunggu mentari bersinar, kami menghabiskan waktu di depan api unggun saja. Setelah mentari bersinar, saya dan istri mengisi waktu dengan grounding. Grounding kali ini sedikit berbeda. Kami tidak berjalan-jalan tanpa alas kaki di atas rerumputan yang berembun, tapi cukup berdiri di atas bebatuan dengan aliran sungai yang dingin.
Ini kami lakukan sekali berdiri maksimal 15 menit. Setelah itu kami diharuskan untuk beristirahat selama 5 menit dan boleh lanjut lagi merendam kakinya. Terapi grounding ini sudah kami lakukan rutin di 5 bulan terakhir. Alhamdulillah banyak hal positif yang kami rasakan dengan terapi ini. Dan rasanya sekarang kami seperti kecanduan terapi ini. Di saat kami melakukan terapi, Om Robi sudah mulai beraksi di workstation-nya, menyiapkan sarapan untuk kami. Selesai grounding, saya dan istri pun ikut membantu menyiapkan sarapan. Tujuannya sih supaya lebih cepat, karena perut kami sudah merasa lapar. Sarapan kali ini terlihat sangat sempurna. Sayur, buah, dan lauknya lengkap tersaji. Kami pun menikmati sarapan bersama-sama, ditemani suara arus air sungai yang sangat menghanyutkan suasana. Setelah sarapan, kami pun kembali bermain di sungai yang airnya sangat jernih dan suhu air yang dingin terasa sangat menyejukkan. Kondisi alam seperti ini yang membuat kami betah dan malas untuk kembali ke kota. Jam 11:04 kami mulai pack up alat-alat camping kami. Karena di sini berlaku jam check out di jam 12 siang dan jam check in di jam 2 siang. Kesan kami di Jamuju Camp ini sangatlah luar biasa menyenangkan. Dan kami berencana kembali camping di sini dengan mengajak keluarga besar. Ini akan sangat menyenangkan melihat ponakan-ponakan saya yang masih kecil bermain gembira di sungai yang jernih ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Mudah-mudahan segala informasi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.